kejar mimpi sih. Tetap startup itu masih terbuka besar di Indonesia ya, walaupun tantangannya lebih berat, tapi menurut saya ini suatu pelajaran yang sangat baik. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hai. Kita ini udah di episode yang entah keberapa kalinya ya, udah banyak sekali. Di tiap episode tuh selalu memberikan pencerahan gitu ya, dan selalu tutup dengan doa yang memberkati setiap yang nonton. Kita percaya di episode kali ini juga akan terjadi hal yang sama ya. Nah, sebelum kita ke narasumber kita yang hari ini adalah seorang praktisi yang sudah lebih dari 20 tahun. Jiwanya masih muda tapi pengalamannya udah luar biasa. Nanti kita akan belajar banyak dari beliau, dan sebelumnya kita dengarkan firman dari Ko Fandi. Silakan Ko. Ya, jadi hari ini kita akan bahas temanya adalah tentang startup dan tantangan-tantangannya. Dan ini rata-rata saya rasa relate dengan kita semua ya. Kondisi saat ini. Teman-teman yang menonton nih, para viewers Jemaat Gereja Marjaron ataupun yang menonton ini, kita bisa lihat bahwa kita ini pengen buat sesuatu biasanya, apalagi yang sedang merintis atau kan startup itu artinya rintisan gitu ya. Itu, dan saya ingin kita semua untuk melihat firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 23 kita sampai ayat ke-27. Kenalah baik-baik keadaan kambing domamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau akan mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk menghidupkan pelayan-pelayanmu perempuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Amsal ini hendak mengingatkan kita untuk sekilas kita mereview memang keadaan kita. Terkadang ketika sedang merintis usaha gitu ya, saya terus mungkin Ivana juga, ketika kita sedang awal-awal ada dalam usaha kita biasanya punya pemikiran berpikir besar gitu ya. Tetapi terkadang ketika untuk membuat satu startup ini, ternyata ya kita tahu saat-saat ini itu mungkin tidak atau belum se-glowing seperti yang dulu-dulu gitu. Karena ada challenge, misalnya investor sekarang lebih gampang untuk, atau investor lebih tegas untuk pengen tingkat profitnya berapa. Seperti itu. Juga kalau dulu bisa bakar-bakar uang, ternyata sekarang mungkin tidak terlalu gampang lagi untuk bisa bakar uang. Dulu mungkin investor terlalu percaya terhadap startup. Sekarang startup juga harus banyak untuk secara transparan mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukannya, karena memang pertanggungjawabannya sama investor gitu. Jadi di sini kenalah baik-baik keadaan kambing domamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Maksudnya ya kita harus cek baik-baik kondisi bisnis kita gitu, apalagi yang lagi startup ini gitu, karena harta benda tidaklah abadi, dan kita juga tahu sekarang startup juga banyak yang muncul tapi juga banyak yang berguguran juga gitu. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Di sini Tuhan hendak mengingatkan kita kalau mahkota pun sebenarnya warisan dari family business pun sebenarnya juga belum tentu itu bisa dilaksanakan secara turun-temurun. Jadi intinya di sini kalau rumput menghilang dan terus muda banyak, rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, kambing-kambing untuk jantan untuk membeli ladang. Jadi maksudnya tetap dengan manajemen yang baik, gitu ya, tetap dengan manajemen yang cermat, itu semua kita masih bisa mengatur itu semua, sehingga untuk biaya operasional misalnya, terus juga untuk di sini kambing-kambing jantan untuk membeli ladang, saya ibaratkan sebagai ketika kita masih bisa berdagang gitu ya dalam startup itu, bisa mendapatkan profit, dan di situ pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Di sini berarti masih ada hal-hal profit yang bisa kita simpan dan masih bisa kita untuk flowkan lagi sebagai cash flow untuk usaha-usaha kita seperti itu. Jadi kita perlu lebih mencermati. Jangan karena ambisi pribadi, karena berpikir besar tetapi pengennya instan, mentalitas instan, maka kita mengabaikan hal-hal seperti tadi. Jadi teman-teman yang ada di startup, saya yakin Amsal ini akan mengingatkan kita semua bahwa kita boleh berpikir besar, kita boleh punya visi dan punya ambisi yang positif, tetapi juga kita juga harus melihat kondisi internal kita, startup kita juga seperti apa, dan bisa memanage bagian dalamnya supaya bisa tetap berkelanjutan dan tetap kita
bisa memuliakan nama Tuhan. Semoga kita semua bisa diberkati. Thank you Ko Fandi Puji Tuhan. buat firman-Nya. Nah sekarang kita langsung menuju ke narasumber kita, biar kita bisa belajar lebih dalam ya tentang startup. Yes. Supaya nggak do and don'ts-nya seperti apa gitu ya, biar kita lebih berhikmat lagi gitu ya. Nggak cuman sekedar ngomong mau startup aja. Silakan Gom, perkenalkan diri dulu. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya. Silakan Gom, perkenalkan diri dulu. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Doni Wu. Saya saat ini bekerja di salah satu IT consulting di Indonesia. Posisi saya sebagai Head of Digital and Automation. Pelayanan saat ini saya sebagai CGL di GMS Mawar Sharon Tangerang. Dan juga pelayanan juga di multimedia di Tangerang juga gitu sih. Selaras ya nih antara talenta di bawah pekerjaan dan Hobi. pelayanan hobi. Oke deh, langsung kok silakan Ko Fandi gini Bro Doni. pertanyaannya. Saya pengen clear dulu ya di depan karena orang-orang ini bilang sebenarnya startup itu apa sih? Karena ya itu orang-orang bilang kalau dikit-dikit startup, anak-anak muda bikin satu usaha lalu itu ngomongnya itu startup gitu. Saya lagi sama teman-teman lagi kerja ke startup nih. Nah startup itu gimana? Iya. Mungkin konteksnya kalau zaman dulu sih oke ya, karena sempat berubah. Jadi pengertian dulu, startup sebuah perusahaan perintisan, itu udah pasti oke. Nah, sejak tahun 2010 ada satu buku Lean Startup dari Eric Ries, dia menulis tentang pengertian startup yang sudah berubah, shifting, bahwa itu adalah sebuah bisnis baru yang memaksimalkan teknologi, bagaimana teknologi ini digunakan untuk mendisrupsi, untuk masuk ke suatu market yang tidak jelas, ya, di mana tentunya membutuhkan pendanaan, karena teknologi ini tentu membutuhkan investasi yang cukup besar, gitu. Nah, jadi dari situ memang tidak semuanya jadi startup ya. Misalnya ada orang yang misalnya oke, join bikin toko bakmi gitu ya, atau bikin jual apa gitu. Lalu ngomong ini startup gitu ya kan, karena tadi butuh teknologi gitu ya, terus disrupsi juga dan butuh. Kalau menurut terminologi yang juga. terbaru itu harusnya itu bukan gitu kan ya. Nah sekarang menurut Bruni kira-kira apa tantangan startup nih? Soalnya kan startup yang tadi saya juga sempat bilang itu kan banyak yang tumbuh tapi yang berguguran juga banyak gitu ya. Dari sisi kira-kira dari sisi investor juga gimana? Ya, tentu pertama market ya. Startup itu tantangannya selalu karena tadi mendisrupsi, suka menciptakan suatu bisnis model yang baru, yang masalah edukasi. Ya, semakin bisnis model ini baru, tahapan edukasi akan semakin panjang. Di mana membutuhkan pendanaan yang cukup lebih besar lagi. Ya, kedua itu kompetisi. Ya, seperti kita ketahui ekosistem teknologi sekarang kita cari di internet katanya cukup banyak lah. Anak-anak muda itu bisa membuat sebuah aplikasi dan biasanya suka ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi ide itu mahal. Cuma eksekusi itu yang paling penting sebenarnya. Ya, jadi itu tantangan kedua, kompetisi itu cukup banyak. Ketiga itu talent. Buat saya juga salah satu startup di Indonesia yang paling besar, yang mungkin dua ya, yang paling besar. Saya pernah datang meeting di kantor mereka. Cukup gimana ya? Saya waktu itu melihat banyak petinggi-petingginya diimpor. Ya, orang asing dan juga developernya. Saya sempat tanya pada satu, karena ini cukup buat saya cukup khawatir karena saya lulusan IT ya. Tentu kita mikir teman-teman adik-adik kita ya. Mereka menjawab Indonesia kekurangan talent yang seperti itu, karena Indonesia belum pernah melalui satu masa yang seperti itu. Jadi mereka tuh biasanya copy dari luar kan. Ya, ini orang yang semua yang dibawa dari luar yang sudah pernah mengalami masa-masa bagaimana menghandle 100 juta user, 200 juta user. Nah itu yang pada saat itu mungkin talent menjadi suatu tantangan, tapi kita harap ke depannya kita bisa memaksimalkan talent-talent kita yang ada di Indonesia. Terus juga investor, ya ini juga tantangan banget ini. Mungkin Ko Fandi tahu ya, baru-baru ini ada investor yang kena quote-unquote ya agak ditipu ya sama founder. Ya ini kejadiannya bukan cuma 1-2. Ya di Indonesia ini di luar negeri, di Indonesia tuh kejadian ini belum ada yang untuk yang skala besar. Nah cuman akibatnya investor sekarang lebih berhati-hati, benar-benar melihat. Jadi nggak hanya melihat dari sisi profile siapa foundernya ataupun produknya apa yang dibuat, tapi juga fundamentalnya.
Ya, mereka akan buka semuanya. Bagaimana operasionalnya, finance-nya seperti apa. Bahkan beberapa investor menggunakan top big five accounting firm sebelum mereka invest. Supaya untuk mengaudit ya? Iya, untuk mengaudit. Karena supaya mereka meyakinkan dulu seperti itu. Terus juga yang terakhir ini juga yang ekonomi sudah melambat, kita tahu. Ya, kita harus fair saat ini mungkin dibanding tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lalu saat ini mulai melambat. Tantangannya tadi ya, bisnis startup itu maunya growth-nya cepet. Market harus bull, harus bullish ya. Nah sekarang market mulai bear, sudah mulai melambat. Nah jadi tantangannya karena investor ini bukannya tidak ada. Ya Indonesia sangat diberkati, masih ada di investor Indonesia. Mereka punya pendanaan tapi mereka berhati-hati. Sebagai seorang startup kita harus punya napas yang panjang ya. Kalau zaman dulu kita kenalnya unicorn, dekakon. Sekarang ini ada istilah baru Pak Fandi, camel. Ya, seperti onta. Artinya onta itu kan binatang yang bisa tahan lama di gurun pasir tanpa minum. Nah, artinya sama. Startup ini harus bisa hidup cukup panjang tanpa pendanaan baru. Ya, kalau dulunya 3 bulan pada saat mereka ketemu dengan investor untuk pitching, mereka sudah bisa dapat. Saat ini butuh 6-12 bulan. Jadi mereka harus bisa survive cukup panjang saat ini. Itu sih kira-kira. Nah tadi kan sebut kata pitching nih. Apakah sekarang pitching itu masih tren atau sekarang sudah lebih banyak? Kalau dulu setahu saya investor kan lihat pitching tertarik langsung izin dana kan. Gitu. Kalau sekarang pitchingnya dulu juga keren ya. Yang ada cuman punya waktu 2 menit. Pitching di depan investor, jadi harus presentasi benar-benar pack rapi menarik, investor langsung injek gitu ya. Kalau sekarang, apakah berarti lebih panjang nih, tidak hanya sekedar pitching aja, tetapi juga investor perlu lihat portfolio dan sebagainya. Iya, gitu. Mungkin istilah gini, Prof. Fandi, zaman dulu ada misalnya FOMO, fear of missing out. Ya, semua investor ini pengen, ya, saya pengen punya portfolio kesehatan, portfolio e-commerce, jadi semua. Jadi bahkan tadi ada istilah dulu. Saya pernah dengar beberapa investor pitching itu nggak perlu lama-lama, ya deck berapa halaman, foundernya siapa, produknya apa, marketnya seperti apa, invest seperti itu. Ya, sekarang tidak, sekarang mereka sangat berhati-hati, terutama mereka akan buka datanya. Ya, salah. Karena contoh-contoh yang kemarin itu yang mungkin di luar negeri kita sama-sama belajar, ya di Indonesia juga sama-sama kita belajar. Banyak data. Anak-anak muda ini mungkin saking kreatifnya, ya mereka bisa mereka bisa membuat valuasi yang sangat tinggi, datanya belum tentu sesuai sebenarnya seperti itu sih. Jadi pitchingnya tadi lebih panjang kok. Jadi kalau dulu mungkin 1, 2, 3 kali ketemu selesai, sekarang lama gitu loh. Karena dia cuma 2 menit malah. Iya tadi ada yang pernah dengar tuh yang sekian menit deal langsung. Gitu. Ya. Ternyata tantangan startup di zaman ini berbeda jauh ya dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya ya. Dan ini kalau ke depan gimana nih kira-kira? Ya tadi Indonesia ini market yang sangat baik sih, jujur. Kalau boleh dikata 270 juta itu suatu berkat dari Tuhan ya. Kita ada di sini, kita punya talenta yang sangat luar biasa anak-anak di Indonesia. Cuman tadi balik bahwa masalah Indonesia itu banyak. Ya, jadi nggak usah takut, ya. Jadi ini pengertian startup itu adalah bagaimana kita membuat produk untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat. Ya, masyarakat itu masalahnya banyak di Indonesia, ya. Jadi kita banyak peluang dong. Banyak peluang itu besar sebenarnya, peluang itu besar. Ya, sekali lagi besar. Kita menyelesaikan hulu dari hilir sangat banyak, dari Aceh sampai Papua sangat banyak. Ya, tinggal kita melihat aja. Nah, Indonesia ini kan mungkin ada yang namanya wave ya, itu kayak tren. E-commerce sudah lewat, habis itu payment, banking. Nah, ke depan itu masih banyak lini-lini yang belum kesentuh sebenarnya. Agriculture, ya kan, kesehatan itu masih terus ya. Jadi nggak usah takut, Indonesia market yang sangat besar, makanya seluruhnya pengen masuk Indonesia. Karena Indonesia itu 270 juta setara dengan mungkin seperti Asia Tenggara kali ya. Satu negara sesuai dengan seperti begitu. Jadi kalau di bisnis model Canvas itu masih banyak potensi pain reliever dan gain creator-nya ya? Ya, setuju. Tinggal bagaimana mereka menggambarkan customer segmentnya seperti apa, bagaimana mereka memberikan value, ya, dan mereka melakukan tadi kan untuk deliver. Seperti itu sih. Iya. Saya sempat tertarik tuh yang tadi sempat ke Doni cerita tentang kurangnya talent ya, yang dari Indo. Itu apakah maksudnya instansi pendidikan di negara kita ini kondisinya gimana sih kalau berkaitan dengan kebutuhan tersebut? Iya,
Ini harapan saya sih sebenarnya ya. Saya juga karena saya 20 tahun di dunia IT, hampir nggak pernah menemukan yang apa ya, siap pakai ya. Namanya fresh graduate itu oke lah, dia kuliah IT fine. Itu buat saya adalah basic mereka untuk mengerti logic IT, logic coding misalnya ya, bagaimana logic untuk jaringan. Tapi tetap banyak kampus yang belum adapt dengan teknologi yang sangat relevan di market. Jadi tetap kita harus training lagi. Gitu. Ya, jadi kalau kita ngomong startup agak beda kondisinya karena kita menggunakan teknologi yang terbarukan, yang mungkin di sini belum ada pakarnya. Yang ya tadi ya mungkin startup-startup yang paling besar ini akhirnya harus impor karena jujur sebelum ini mungkin startup di Indonesia nggak pernah bagaimana menghandle user 100 juta. Dalam satu waktu. Mungkin ditanya siapa juga mungkin sulit sekali mencari talent yang seperti itu. Makanya impor. Harapannya, kedepannya kita sudah pernah melakukan ini semua. Harapannya kita memaksimalkan talent-talent yang dari lokal. Dan kampus kita juga harap bisa terus bekerja sama ya dengan startup-startup ini untuk melihat sebenarnya trennya ke arah yang mana. Itu sih. Sekarang menurut Bro Doni, apa yang sebenarnya anak-anak Tuhan bisa buat gitu ya, anak-anak muda gitu ya, itu dari teman-teman AUG atau dari teman-teman Pro-M, itu kira-kira bisa berbuat apa untuk ini startup ini? Ya, kejar mimpi sih. Tetap startup itu masih terbuka besar di Indonesia ya, walaupun tantangannya lebih berat, tapi menurut saya ini suatu pelajaran yang sangat baik ya. Jadi investor sekarang sudah sangat berhati-hati, artinya siapapun yang bisa bertahan, siapapun yang bisa dapat invest dari investor adalah sebuah startup yang sebenarnya punya fundamental yang oke. Ya, jadi anak-anak teman-teman dari anak-anak muda nggak usah takut ya, tetap kejar mimpi, lihat masalah yang ada di masyarakat tadi, coba solve ini ya. Kita melihat mungkin hatinya dulu harus benar. Mungkin saya kepikiran satu ayat kok, boleh coba saya lihat ya ini. Di kitab Lukas ya pasal 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, mungkin ini harus dilihat ya. Startup itu banyak anak-anak muda ini mungkin salah mengartikan pengen cepat kaya. Ya, ini harus hati-hati, jujur ini ya, tamak. Ya, dimana ini harus sebagai anak-anak Tuhan kita coba shifting bagaimana kita menjadi berkat ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana kita membantu negara kita ya, tidak hanya memperkaya diri sendiri. Kita anggap valuasi itu adalah dampaknya nanti ya. Jadi kita fokus kita adalah menjadi berkat dulu, menjadi berkat, membuat sebuah solusi di masyarakat dengan teknologi ya, kita bantukan negara ini. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak harus valuasi itu ditinggi-tinggikan ya, padahal datanya belum tentu benar gitu loh, seperti itu sih. Jadi nggak usah takut, belajar yang benar, sudah di track yang benar, teknologi tetap masih sangat relevan beberapa tahun ke depan. Seperti itu sih kok. Nah sekarang saya bingung nih, kenapa kok ada orang-orang yang sampai manipulasi data, toh suatu saat juga nanti akan terbongkar kan? Karena investor pastinya juga tidak tidak lugu-lugu banget gitu kan, pasti setelah take over atau setelah membeli kan pasti taruh orang di sana, lalu akan audit ulang dan sebagainya. Tapi kenapa ya kok ada orang-orang yang masih nekat untuk ini manipulasi data dan sebagainya? Ini menurut saya kok ya, mungkin ya aslinya saya mungkin nanti perlu dicek lagi. Menurut saya mungkin kalau mereka nekat seperti itu, mereka mungkin yakin ya bahwa itu tidak bisa terlacak. Ya, mungkin karena seperti kita tahu yang kemarin kejadian di baru-baru ini juga itu kan manipulasi user ya, jumlah usernya dipalsuin, dan itu sebenarnya dia nggak palsuin dengan cara mudah karena dia juga meng-hire seorang profesional sebenarnya kan, ya kan. Cuman ini ketemunya tidak sengaja. Sebenarnya ini kan investor yang besar ini, salah satu investor ini sudah percaya. Ya, cuman ketemunya tidak sengaja karena pada saat dia memblasting email beberapa bouncing. Di situ baru mulai di trace. Ya, jadi sebenarnya mungkin mereka sudah sangat yakin ini nggak akan bisa ke lacak. Kedua mungkin menurut saya ya tadi ketamakan. Pengen jalur singkat sukses. Karena mungkin melihat ini ya portfolio dari para
startup founder ya seperti kita sosial media, aplikasi-aplikasi ini semua kan terus kantor-kantornya sangat fancy ya kan. Jadi terus belum ada film Korea ya kan. Ya, jadi mereka startup itu. Jadi mereka inspiring sekali sangat ya. inspire tapi mengambil jalan yang salah. Itu sih. Nah, jadi di sini tetap kita sebagai anak-anak Tuhan ini perlu benar-benar jaga ya. Itu kekudusan, maksudnya kekudusan termasuk dalam kekudusan pikiran juga kan. Jangan sampai kita mau mikir yang macam-macam, kita yang masih punya niat yang tidak baik gitu. Kita yang masih berpikir gimana kalau mungkin investor tidak akan tahu lah atau gimana lah seperti itu. Nah ini yang begini-begini memang kita harus jaga benar-benar. Dan nanti kalau misalnya terjadi benar-benar investor membongkar semua ketidakbenaran yang kita lakukan, atau reputasi kita juga pastinya akan hancur kan. Iya betul. Jadi hal seperti itu tolong teman-teman anak-anak muda atau yang sekarang di bidang startup ini juga jangan sampai punya pikiran seperti itu ya. Kalau itu udah hancur integritasnya, kayaknya nggak bisa build anything deh. Ya, karena sebenarnya dunia startup itu kita tuh banyak yang namanya bekerja sama. Ya, jadi trust itu penting. Ya, karena startup itu kan kita menyelesaikan satu masalah, dua masalah, tapi kita butuh collab dengan yang lain. Nah, kalau kita sudah yang tadi ya, reputasi ya, itu mahal gitu loh. Sulit nanti kita udah mencari pendanaan yang untuk berikutnya, teman-teman untuk diajak collab akan sangat-sangat sulit. Jadi itu mahal sih kalau jujur. Reputasi itu mahal. Ya kan? Ko Doni penasaran apakah ada benchmark untuk sebuah startup itu tahun keberapa harus profit, itu ada benchmarknya nggak sih supaya teman-teman startup tuh barangkali yang sekarang lagi struggling nih, mereka tuh bingung, ini should I stop or should I, ini masa memang normal gitu loh. Oke, mungkin kita balik ya tadi pengertian startup ya, startup yang zaman now ya. Zaman now, oke. Ya. Jadi mungkin dikasih perbedaannya dulu. Sama-sama kita tahu semua bisnis pasti ada yang namanya profit and loss, ya ada namanya bottom line. Di dalam bisnis konvensional, bottom line itu kalau merah artinya rugi. Startup memandang itu berbeda, itu adalah investasi. Ya, makanya kenapa pada saat mereka invest awal-awal, mereka sudah mengharapkan, semua investor sudah mengharapkan itu akan turun, pasti loss. Tapi itu bukan loss, investment. Nah, jadi itu namanya terus pasti mereka akan ada traksi untuk naik ke atas pelan-pelan. Ya, pertanyaan tadi bagaimana cara membuat kapan menjadi untung ya? Saya juga sulit karena dekakon kita juga sampai detik ini. Tapi cuma kita juga harus jujur, ada startup yang masih kecil yang mungkin nggak selevel dekakon, itu sudah plus. Ya, jadi apakah startup di Indonesia ada yang plus? Ada kok, ada dan nggak hanya satu dua, ada. Ya cukup banyak. Ya, ada yang karena gini, mungkin kita terfokuskan dengan e-commerce, ya kan, dengan apps. Padahal ada juga loh yang misalnya kopi-kopi itu loh, ya itu kan juga mereka menggunakan data sebenarnya juga, dan mereka plus. Itu loh, karena mereka kan membuka cabang terus, tapi mereka secara teknologi mereka menggunakan data, mereka olah di mana mereka buka cabang dan produk apa yang harus ditawarkan kepada konsumen. Ya, jadi rumus pastinya nggak ada, ya. Cuman kalau ditanya apakah Indonesia sudah ada yang plus, startupnya ada. Tapi kalau misalnya merah terus dan terus ya memang sudah waktunya ganti startup kan. Ya, di startup itu kita harus agile kok. Ya, ini yang mungkin beda ya. Bisnis konvensional kalau misalnya misalnya Koko jualan bakmi tadi ya. Kita fokus bakmi jualan rugi ya, kita bakmi terus. Nah, di startup tuh enggak. Startup itu kita ketika jualan bakmi kita rugi, ada istilahnya pivot. Ya. Kita terus cepat pivot mencari lagi peluang yang lain lagi. Nah, bahayanya gini. Saya juga termasuk yang melakukan ini tuh soal dulunya. Jadi gini, lihat hype. Wah, ini hype-nya kayak tahun ini nih, ikut-ikutan. Kadang-kadang founder ini bukan karena mereka try to solve some problem, tapi karena hype. FOMO berarti. FOMO juga ya, ikut-ikutan. Ya, kayak trennya lagi ke sana. Nah, ini juga harus hati-hati sih. Jadi fokus dengan kita bisanya apa. Ya, selain teknologi, kita punya passion atau punya network di bidang apa. Ya, ada sebuah startup di bidang kesehatan yang dokter itu, itu karena background bisnis sebelumnya mereka distributor obat. Jadi tech itu just enabler. Ya, jadi mereka punya kemampuan. Ada juga yang kemampuannya dari bisnis keluarganya
gudang, untuk logistik. Tech itu cuma di depannya doang. Ya, jadi balik ke jadi jangan lihat asal bisa tech artinya bisa menjadi semua bisnis startup bisa diambil, enggak. Jadi ada suatu operational bisnis yang harus dilihat juga kan, Go. Gitu sih. Nah sekarang gini, tadi lihatnya kan dari founder ya. Founder, nah sekarang kita lihat dari sisi investor. Ya. Itu. Nah, gimana kalau kita yang di startup ini ternyata investornya terlalu ngatur. Gitu ya, misalnya founder atau startup kan pasti punya idealisme nih. Kita pengen arahnya ke sini, habis itu digerak. Nah, sedangkan mungkin katakanlah investor utama itu tidak mau ini langsung potong di sini, kendalikan ini, kendalikan itu. Nah, itu kira-kira apa yang harus diperbuat nih? Ya, emang ini juga dilema lah ya. Makanya ini seperti menemukan co-founder dan investor tuh seperti merit. Ya, ada friksi pasti ada. Ya, bagaimana visinya harus sama. Makanya gini, jangan sebagai founder hanya pengen mendapat uang. Itu yang kemarin diwanti-wanti. Ketika mencari investor, lihat juga investor ini punya gaya seperti apa. Cocok gak dengan yang kalian ingin bawa? Iya, emang ada yang founder yang penting tadi hanya pengen cari investor baru. Tapi ada juga founder yang benar-benar juga menilai. Karena dua arah kan. Oh, investor ini terlalu banyak ngatur. Saya sukanya yang dilepas. Atau juga terbalik. Ada founder yang justru pengen di-mentoring. Nah, dia cocok yang seperti itu. Nah, tadi harus dilihat ya untuk karakternya. Jadi jangan juga asal buru-buru nyari investor, malah nanti tengah-tengah malah jadi problem nanti. Jadi cari investor tidak hanya melulu pengen uangnya aja gitu Iya. Tapi juga pasti dengan ada belakang-belakangnya kan, ada ekornya juga. Apakah itu investor yang ngatur atau investor yang terlalu bebas atau itu semua harus lihat karakternya investornya juga. Karena pasti itu kan long term sekali. Ya kan? Ya, startup itu gini, nggak ada satu bisnis startup yang 1, 2, 3 tahun nggak ada. Ya, makanya kenapa salah satu penting bagi investor melihat founder. Ini founder ini bisa bertahan berapa lama di bisnis ini. Ya, seberapa persisten dia mau tahan di bisnis ini. Karena tadi ya balik ya stamina. Ya, ditambah lagi sekarang tadi Camel, udah stamina plus Camel lagi. Dua ini. Jadi tuntutannya sebenarnya jauh Semakin lebih tinggi ya? Ya, saat ini tantangannya lebih besar karena ini kan sebenarnya efek global ya. Dengan yang ada di luar di Indonesia, cuma dampaknya kena ke kita ya. Jadi kalau ditanya, oh mungkin yang sedang tren ya, startup melakukan pengurangan pegawai. Itu kan lagi tren banget nih, baru-baru. Ya, emang segini. Benar itu harus dibilang karena perlambatan. Karena gini, pada saat market itu sedang lagi baik-baiknya, bagian HRD dari sebuah startup harus menyiapkan talent-talent sesuai dengan planning yang dibuat, forecast. Tapi pada saat forecast itu menjadi salah, harus di-update, ya adjust, akibatnya kan talentnya jadi kebanyakan. Nah, sebenarnya yang dia kurangin cuman yang sejumlah itu yang baru-baru sebenarnya. Nah, cuman di saat yang bersamaan emang ada startup yang nakal. Emang dia emang sedang mau tutup aja, jadi menggunakan alasan ini menyalahkan market. Ya, kalau yang ketiga yang kita baru lihat baru-baru ini juga sebuah perusahaan IT terbesar baru layoff 12.000, 10% dari pegawainya ya. Nah, itu perusahaannya sudah sangat stabil padahal. Jadi nggak hanya startup sebenarnya. Seluruh ini karena perekonomian dunia ini melambat, semua adjust jadinya. Seperti itu. Ko Doni bikin tahu nih kan udah di dunia IT kan 20 tahun lebih nih ya kan. Ada gak sih kisah yang menarik gitu atau ada startup yang kisahnya itu bener-bener buat Ko Doni itu spesial banget bisa di-sharing? Gimana ya? 20 tahun loh, pasti kan banyak. Soalnya kalau saya sih jarang denger ya. Berkaitan startup ya? Iya. Iya. Cerita yang kita gak pernah tahu deh. Iya. Jadi di Indonesia ya berarti. Di Indonesia ya. Bebas deh, pokoknya yang menarik pengen tahu. Sedihnya gini sih, banyak aplikasi itu kan lintas global. Beberapa aplikasi itu kadang-kadang belum ada PT-nya di Indonesia bahkan. Itu yang kadang-kadang kita juga buat diri saya, pemerintah mungkin harus mulai melihat juga ya. Saya waktu itu kebetulan sempat datang diundang ke Tiongkok ya, waktu itu belajar di salah satu startup ya di sana. Mereka berhasil gara-gara pemerintah di Tiongkok itu memprotek juga. Ya, kalau misalnya nggak diprotek tentu mereka akan banyak masuk ke dalam ya. Nah, Indonesia ini somehow ada beberapa startup yang try to disrupt our market, tapi sebenarnya mereka sendiri tidak ada badannya di Indonesia.
Ya itu yang ketika terjadi sesuatu akibatnya nggak bisa apa ya? Klaim ya, nggak bisa. Iya tadi mungkin Nggak ada badannya vendor soalnya. pesan-pesan barang terus tidak dibayar, sulit. Dan itu banyak startup yang saya nggak menyebutkan dari salah satu negara ya, cuman emang beberapa aplikasi-aplikasi kecil yang kemarin ada tiba-tiba hilang ya, yang mungkin kalau ada yang sempat udah install aplikasinya ya kan tiba-tiba sudah tidak ada lagi sekarang itu loh. Mungkin dari pemerintah perlu ya melakukan, sebenarnya sudah ada, setahu saya sudah ada di Kementerian Informatika, kita harus lapor sebenarnya. Cuman aplikasi itu kan ditaruh di Google, di Play Store. Iya. Artinya kan nggak perlu daftar ke kementerian sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang sulit cross border ini loh. Oh yang kemarin sempat itu ya rame ya yang hampir hilang itu. Iya benar ya itu ya yang harus daftar ke itu ya. Karena terdaftar di negara lain rupanya kan. Kan sulit kan. Masa kita harus bawa-bawa ke sana kan jadi sulit itu loh. I see. Emang kondisi kalau startup sendiri di negara Indonesia dari segi jumlah itu kalau di-compare sama negara-negara ini gimana sih? Ya, Indonesia itu Termasuk yang gimana? Apakah masih kecil banget di-compare Iya. sama itu atau udah lumayan loh dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya gitu? Kalau penetrasi internet di Indonesia kan emang masih terus berkembang ya di kota kedua dan kota ketiga. Jadi kalau mungkin kalau data-data dari e-commerce tetap yang saat ini masih tercover besar tuh masih di kota pertama. Ya, kota kedua, kota tiga tuh market yang luar biasa besar. Kita tahu pemerintah sedang fokus juga dengan fokus kepada mungkin 5G ya, supaya semua tercover dari Sabang sampai Merauke. Market masih besar banget sih. Indonesia jujur suatu market yang luar biasa. Mungkin kita fokus di lokal aja nggak perlu keluar saat ini. Maksudnya Cukup ya? Ya sudah cukup sebenarnya, sudah gede besar sekali di sini. Oke, wow. Ya. Nah, ini gimana Bro Doni untuk setelah apa yang kita bicarakan pada hari ini mungkin bisa di-wrap gitu ya, jadi satu closing statement, jadi satu pesan-pesan buat teman-teman viewers yang lagi nonton nih. Oke, mungkin buat sahabat-sahabat GMS Bizkon yang sedang nonton tayangan ini, kejarlah mimpi tadi ya, market masih sangat baik ya, tapi cuman miliki hati yang tulus ya, tetap melihat apapun yang kita perbuat bukan semata untuk memperkaya, tapi karena balik lagi pengertian startup itu adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah di masyarakat. Ya, jadi kita fokus kepada di sana aja. Valuasi itu adalah nanti akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi nggak usah takut. Siap untuk bersaing. Market itu keras pasti, ya. Karena di Indonesia keadaannya di perekonomian di dunia juga sekarang ini sedang lagi cukup stagnan. Teman peluangnya masih sangat besar di Indonesia. Jadi nggak usah takut, ya. Silakan terus mengejar mimpi kalian. Itu sih. Nah, sekarang minta Bro Doni juga doakan ya untuk teman-teman khususnya juga yang startup. Oke, saya doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bersatu Tuhan untuk diskusi di hari ini Tuhan. Biarkan diskusi hari ini akan membuka banyak hikmat-hikmat daripadamu bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton. Pakai mereka satu persatu Tuhan menjadi anak panamu Tuhan yang kau pakai untuk menjadi berkat di masyarakat. Janganlah buat hati mereka gentar, apalagi buat hati dari teman-teman ini menjadi tamak Tuhan. Biarkan mereka fokus bagaimana untuk membantu menjadi tangan-tangan Tuhan di dalam masyarakat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kau pakai semua anak-anak Tuhan akan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Thank you so much. Thank you. Thank you semua. Thank you atas undangannya. Oke, so buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you. Semangat ya, tetap semangat jadi problem solver gitu ya. Semangat mendisrupsi dan jadi terang tentunya semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan berjumpa di episode yang berikutnya dengan topik-topik yang lain yang juga seru, oke? Biar nggak ketinggalan, selalu subscribe, like, dan komen. Oke? See you next episode. Ya, bye-bye. God bless. Bless.